Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tabi pun. Selamat pagi anak-anak. Ya, apa kabarnya? Semoga selalu sehat. Pada materi pada pagi hari ini atau hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya di bab 2, di mana bab 2 kemarin di awalnya sudah dijelaskan bahwa makna dan kedudukan Undang-Undang Dasar. Kita akan melanjutkannya. Sebelum kita melanjutkannya, marilah kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing dan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita masuk ke bab 2 tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang menjadi cita-cita hukum yang melandasi kelahiran hukum negara. Nah, para ahli menyebut Undang-Undang Dasar dengan istilah konstitusi. Konstitusi berasal dari bahasa Inggris, yaitu constitution atau bahasa Belanda constitutes, yang berartinya undang-undang dasar atau hukum dasar. Oke. Kita di materi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa undang-undang dasar ini disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 oleh PPKI. Nah, itulah awal mula dasar hukum dasar bagi negara kita, negara Indonesia. Kemudian konstitusi ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Ya, konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara atau bangunan negara dan tata negara yang mengatur kehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Ya, contohnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, Undang-Undang Dasar ini itu termasuk dengan konstitusi tertulis, yang jelas, yang sudah ada itu sebagai aturan dasar negara. Kemudian yang kedua adalah konstitusi tidak tertulis atau disebut juga dengan konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Oke. Konstitusi tidak tertulis ini ya seperti contohnya adalah pidato kepresidenan pada tanggal 16 Agustus. Setiap diselenggarakan pada tanggal 16 Agustus pada sidang paripurna MPR dan DPR. Ini konstitusi tidak tertulis. Kemudian di Indonesia, Undang-Undang Dasar pada dasarnya adalah suatu hukum dasar tertulis atau konstitusi negara. Nah, pengertian hukum dasar ini yaitu aturan-aturan dasar yang dipakai sebagai landasan dasar dan sumber bagi berlakunya seluruh hukum atau peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan pemerintahan pada suatu negara. Jadi, hukum dasar kita adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kita tahu bahwa Undang-Undang Dasar juga melalui berbagai prosedur yang harus dilaluinya sehingga menjadi hukum dasar negara kita. Itu. Ya, tertib hukum di Indonesia. Yang pertama, adanya subjek yang mengadakan peraturan hukum, yaitu pemerintah Republik Indonesia. Ya, di situ di dalamnya ada MPR, ada DPR, dan ada presiden juga. Kemudian, nah itu yang membuat hukum, tapi harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Kemudian yang kedua, adanya kesatuan asas kerohanian yang menjadi dasar keseluruhan peraturan hukum, yaitu Pancasila. Jadi Pancasila di sini adalah sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Jadi semua hukum atau undang-undang yang dibuat di Indonesia itu bersumber dari Pancasila. Kemudian yang ketiga, adanya kesatuan daerah untuk diberlakukannya peraturan hukum, yaitu seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi, di setiap daerah diberlakukan hukum yang sama, tidak tebang pilih atau tidak pilih kasih.
di mana daerah yang lebih maju dan daerah yang masih kurang maju itu diberlakukan hukum yang sama, tidak dibeda-bedakan. Itulah seluruh tumpah darah Indonesia tadi. Nah, jika ada yang timbang pilih atau yang berkuasa itu bisa kebal hukum, maka itu perlu untuk dikaji ulang peraturan hukum tersebut. Agar apa? Agar bisa sama rata, baik yang berkuasa maupun yang tidak, itu di hadapan hukum harus sama. Jika bersalah ya dihukum sesuai dengan yang undang-undang yang sudah yang ada. Yang keempat yaitu adanya kesatuan waktu, yaitu disusunlah kemerdekaan Indonesia dalam bentuk negara. Oke, kita tahu bahwa kemerdekaan Indonesia itu dicapai pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, dalam mencapai kemerdekaan itu tidaklah mudah. Banyak keringat dan darah dari para pahlawan kita untuk membentuk suatu negara yang merdeka, untuk menjadikan negara Indonesia ini negara yang merdeka. Jadi tertib hukum di Indonesia ini makanya adanya kesatuan hukum, kesatuan waktu. Tuh. Kemudian sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, yang pertama ini ada pembukaan terdiri dari 4 alinea. Ya, kita tahu bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar itu terdiri dari 4 alinea. Kemudian pasal-pasal sebelum diubah 16 bab, setelah diubah menjadi 21 bab. Jadi Undang-Undang Dasar ini telah dilakukan 4 kali amandemen pada tahun 1999 sampai dengan 2002. Nah, dalam jangka waktu ini, dalam kurun waktu itu, Undang-Undang Dasar melalui berbagai amandemen. Amandemen ini adalah pembaharuan atau perubahan, tetapi tidak merubah isi yang sudah ada sebelumnya, akan tetapi diperbaiki terkait dengan pasal-pasal yang ada di dalamnya. Nah, sebelum diamandemen atau diubah, itu terdiri pasalnya ada 37 sebelum amandemen, setelah diamandemen menjadi 73 pasal. Nah, kemudian sebelum amandemen itu terdiri dari 49 ayat. Kemudian setelah jadi amandemen menjadi 170 ayat. Sebelum di amandemen itu ada 4 pasal aturan peralihan. Nah, setelah amandemen itu menjadi 3 pasal aturan peralihan. Dan yang terakhir adalah sebelum amandemen ada 2 ayat aturan tambahan menjadi 2 pasal aturan tambahan. Nah, ini adalah perubahan-perubahan atau amandemen yang terjadi pada kurun waktu 1999 sampai dengan 2002. Kemudian sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Oke. Yang pertama yaitu tertulis. Di sini rumusan Undang-Undang Dasar itu jelas dan menjadi sumber hukum yang mengikat pemerintah dan seluruh warga negara Indonesia. Jadi Undang-Undang Dasar ini mempunyai sifat yang pertama yaitu tertulis, di mana sudah dituliskan, sudah jelas bahwa undang-undang ini menjadi sumber hukum yang mengikat pemerintah dan warga negara. Jadi jika ada pemerintah atau warga negara yang membuat kesalahan, itu harus sudah sesuai dengan hukum yang tertulis yang ada. Kemudian yang kedua sifatnya adalah singkat, yaitu memuat aturan-aturan pokok bagi penyelenggaraan negara, di mana aturan pokok ini harus diikuti oleh penyelenggara negara ya, pemerintah negara ya. Jadi pemerintah negara harus mengacu pada Undang-Undang Dasar dalam setiap mengambil keputusan peraturan undang-undangnya. Kemudian yang ketiga yaitu supel, yaitu disusun dengan isi yang dapat dikembangkan jika diperlukan. Nah, kita tahu bahwa sifat supel ini berarti ya singkat dan luas juga ya. Jadi Undang-Undang Dasar itu bisa dikembangkan kembali ya. Kita tahu bahwa amandemen yaitu amandemen di sini ya bisa dikembangkan kan. Jadi Undang-Undang Dasar itu bisa dikembangkan, tapi tidak merubah isi utamanya. Itu. Kemudian yang keempat adalah rigid. Rigid di sini adalah merupakan hukum tertinggi dibandingkan peraturan lainnya. Nah, jadi segala peraturan yang ada dalam hierarki
hierarki peraturan, itu Undang-Undang Dasar menempati urutan tertinggi. Ya, di bawahnya ada ketetapan MPR dan lain-lain sebagainya, ke bawah ada 7. Nah, jadi di rigid ini hukum tertinggi apabila segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum itu jika dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar itu levelnya berbeda atau masih di atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini. Itu. Kemudian fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama menjadi hukum sebagai hukum dasar. Nah, di hukum dasar ini berarti di awal kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, kemudian disahkannya hukum dasar kita yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 sampai dengan sekarang dan seterusnya. Nah, ini adalah fungsi Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar. Jadi sebagai dasar dari segala dasar hukum. Kemudian yang kedua sebagai alat kontrol. Nah, sebagai alat kontrol Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini apakah aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi. Nah, jadi aturan yang ada udah sesuai belum dengan hukum yang ada atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Misalnya pemerintah membuat undang-undang. Nah, undang-undang ini harus berpacu dengan atau harus melihat Undang-Undang Dasar seperti apa. Jadi berpusat semuanya berpusat dengan Undang-Undang Dasar. Itu sebagai alat kontrol. Jadi sesuai atau tidaknya undang-undang tersebut jika diberlakukan di masyarakat. Nah, itu yang harus dikaji ya. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai pengatur. Ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Oke, kekuasaan negara dibagi menjadi 3 kalau kalian tahu masih ingat. Jadi yang pertama adalah kekuasaan eksekutif, kedua kekuasaan legislatif, ketiga kekuasaan yudikatif. Oke. Di sini kekuasaan eksekutif yaitu ya presiden dan wakil presiden dan menteri-menterinya. Kemudian kekuasaan legislatif ya lembaga negara, DPR, MPR. Kemudian kekuasaan yudikatif ya contohnya Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Nah, itu 3 kekuasaan yang ada di Indonesia, yaitu pertama tadi adalah kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Nah, ini ketiganya berperan ya. Jadi semua mempunyai perannya masing-masing dalam mengatur atau menjalankan sebuah negara itu. Kemudian sebagai alat penentu. Ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini juga berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara dan warga negara. Nah, hak-hak apa saja yang dibolehkan ya sebagai warga negara kita mempunyai hak bersuara dalam hal apa? Dalam hal memilih pemimpin negara kita atau presiden atau wakil rakyat kita atau pemimpin daerah kita. Nah, jadi Undang-Undang Dasar ini mengatur hal itu semua. Jadi sebagai alat penentu. Jadi tidak misalnya dalam pemilihan suara kita dibatasi tidak. Jadi setiap orang, setiap manusia atau setiap orang yang hidup di Indonesia yang sudah mempunyai kartu identitas diri itu berhak untuk bersuara untuk menentukan pilihannya. Baiklah, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Untuk lebih kurangnya Bapak mohon maaf. Marilah kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil. Oke, untuk tugas nanti akan Bapak bagikan langsung ke link grupnya masing-masing. Jadi tetap semangat belajarnya, jangan kendor, jangan males ya. Kemudian apa saja yang soal yang diberikan dijawab segera, jangan jangan terlambat atau telat. Oke. Tetap semangat. Salam
Spansa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.